Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi. Bab 1, Pengantar Sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiolog mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana mereka memengaruhi individu dan kelompok. Mereka juga mengembangkan cara untuk menerapkan temuan mereka ke dunia nyata. Bab 2, Penelitian Sosiologi. Penelitian sosiologi merupakan proses yang cukup kompleks. Seperti yang dilihat, banyak yang masuk ke dalam penelitian sederhana desain, ada banyak langkah dan ada banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia, serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang konklusif. Sosiologi menggunakan ilmiah metode untuk alasan yang baik. Metode ilmiah menyediakan sistem organisasi yang membantu peneliti merencanakan dan melakukan penelitian sambil memastikan bahwa data dan hasil dapat diandalkan, valid, dan objektif. Bab 3, Budaya. Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagi komunitas dan budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini dan termasuk elemen material dan non-material. Pengalaman tentang budaya perbedaan dipengaruhi oleh epistemosentrisme dan xenosentrisme kita. Sosiolog mencoba mempraktikkan budaya relativisme. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya juga diatur oleh norma-norma, termasuk hukum dan adat istiadat. Bab 4, Masyarakat dan Interaksi Sosial. Masyarakat diklasifikasi menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Bagi sebagian besar manusia sejarah, orang hidup dalam masyarakat pra-industri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi rendah barang-barang. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat yang mendasarkan ekonomi mereka di sekitar mekanisme kerja yang memengaruhi keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan mobilitas sosial yang lebih besar. Bab 5, Sosialisasi. Sosialisasi penting karena mereka membantu menegakkan masyarakat dan budaya. Ini juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua alam, genetik kita, dan susunan hormonal, dan pengasuhan lingkungan sosial tempat kita dibesarkan. Sosiologi adalah paling banyak berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat memengaruhi pola pikiran dan perilaku kita. Bab 6, Grup dan Organisasi. Kelompok sebagian besar menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada dua jenis utama kelompok, primer dan sekunder. Seperti namanya, kelompok utama adalah kelompok yang kompleks yang berjangka panjang. Orang menggunakan grup sebagai standar perbandingan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, baik siapa mereka dan siapa yang mereka kenal. Kadang-kadang kelompok dapat digunakan untuk mengecualikan orang dan sebagian alat yang memperkuat perasaan. Bab 7, Penyimpangan, Kejahatan, dan Kontrol Sosial. Penyimpangan adalah pelanggaran norma. Apakah sesuatu itu menyimpang atau tidak tergantung pada kontekstual definisi, situasi, dan tanggapan orang terhadap perilaku tersebut. Masyarakat berusaha membatasi penyimpangan melalui penggunaan sanksi dan membantu memelihara sistem kontrol sosial. Kejahatan ditetapkan oleh kode hukum dan ditegakkan oleh sistem peradilan pidana. Bab 8, Media dan Teknologi. Media dan teknologi telah terjalin sejak awal komunikasi manusia. Mesin cetak, telegraf, dan internet adalah contoh penyimpangan mereka. Media massa memiliki kemungkinan lebih banyak pengalaman sosial yang dibagikan, tetapi media baru sekarang menciptakan jumlah yang tampaknya tak ada habisnya airtime untuk setiap suara yang ingin didengar. Periklanan juga telah berubah dengan teknologi. Media baru memungkinkan konsumen untuk melewati tempat periklanan tradisional. 9. Stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Sistem stratifikasi bersifat tertutup, artinya memungkinkan sedikit perubahan dalam sosial atau terbuka, artinya mereka memungkinkan gerakan dan interaksi antar lapisan. Sistem kasta adalah sistem di mana sosial berdiri didasarkan pada status dan kelahiran yang dianggap berasal dari sistem kelas terbuka dengan prestasi berperan dalam posisi sosial. Bab 10, Ketimpangan Global. Stratifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya baik antara negara maupun di dalam negara, sementara ekonomi kesejahteraan menjadi perhatian besar.
Begitu juga kesetaraan sosial seperti diskriminasi yang berasal dari ras, etnis, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Sementara ketidaksetaraan global bukanlah hal baru. Beberapa faktor membuat itu lebih relevan dari sebelumnya, seperti pasar global dan kecepatan berbagi informasi. Peneliti mencoba memahami ketidaksetaraan global dengan mengklasifikasinya menurut faktor-faktor seperti bagaimana industri bangsa itu, apakah suatu negara berfungsi dengan baik, atau sebagai pemilik dari beberapa pendapat suatu bangsa menghasilkan. Bab 11, ras dan etnis. Ras pada dasarnya adalah konstruksi sosial. Etnis adalah istilah yang menggambarkan budaya dan kebangsaan bersama asal. Kelompok minoritas ditentukan oleh kurangnya kekuasaan mereka. Xenotrip adalah ide yang terlalu disederhanakan tentang kelompok orang, prasangka mengacu pada pikiran dan perasaan, sedangkan diskriminasi mengacu pada tindakan. Rasisme mengacu pada keyakinan bahwa suatu ras secara inherent lebih unggul atau kalah dalam ras. Bab 12, jenis kelamin dan seksualitas. Istilah seks dan gender mengacu pada dua pengidentifikasian yang berbeda. Jenis kelamin menunjukkan karakteristik biologis membedakan laki-laki dan perempuan, sedangkan gender menunjukkan karakteristik sosial dan budaya maskulin dan perilaku feminim. Seks dan gender tidak terlalu sinkron. Individu yang sangat mengidentifikasi dengan lawan jenis disanggup transgender. Bab 13, penuaan dan lansia. Studi sosial tentang penuaan menggunakan data populasi dan kelompok untuk memprediksi masalah sosial yang berkaitan dengan penuaan populasi. Di Amerika Serikat, populasinya semakin tua, terutama karena segmen baby boomer. Studi global tentang penuaan mengungkapkan perbedaan dalam hidup, harapan antara negara-negara inti dan perifer, serta perbedaan dalam kesiapsiagaan negara untuk tantangan peningkatan populasi lanjut usia. 14. Perkawinan dan keluarga. Sosiolog memandang pernikahan dan keluarga sebagai institusi sosial yang membantu menciptakan unit dasar sosial struktur. Baik pernikahan maupun keluarga dapat didefinisikan secara berbeda dan dipraktikkan secara berbeda dalam budaya di seluruh dunia. Keluarga dan pernikahan memiliki institusi lain, beradaptasi dengan perubahan sosial. Keluarga saat ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya untuk stabilitas perkawinan, sementara tingkat perceraian memiliki penurunan dalam 25 tahun terakhir. Banyak anggota keluarga, terutama anak-anak, masih mengalami hal negatif efek perceraian. 15. Agama. Agama menggambarkan keyakinan, nilai, dan praktik yang terkait dengan masalah sakral atau spiritual. Sosial teoretikus Neil Durkheim mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan dan praktik terpadu yang relatif terhadap hal yang sakral. Max Weber percaya agama bisa menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Karl Marx dilihat agama sebagai alat yang digunakan masyarakat kapitalis untuk menghilangkan ketidaksetaraan. Agama adalah institusi sosial karena mencakup keyakinan dan praktik melayani kebutuhan masyarakat. 16. Pendidikan. Sistem pendidikan di seluruh dunia memiliki banyak perbedaan. Meskipun faktornya sama termasuk sumber daya dan uang, memengaruhi setiap sistem pendidikan. Distribusi pendidikan adalah masalah utama di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, di mana jumlah uang yang dihabiskan per siswa bervariasi sangat oleh negara. Pendidikan terjadi melalui sistem formal dan informal, sama-sama memupuk budaya penularan. Akses universal ke pendidikan menjadi perhatian dunia. Bab 17. Pemerintahan dan politik. Sosiolog memeriksa pemerintah dan politik dalam hal dampaknya terhadap individu dan sosial yang lebih besar sistem. Kekuatan adalah kemampuan entitas atau individu untuk mengendalikan atau mengarahkan orang lain, sedangkan otoritas adalah pengaruh yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Max Weber mempelajari kekuatan dan otoritas, membedakan antara dua konsep yang merumuskan sistem untuk mengklasifikasi jenis otoritas. Bab 18. Pekerjaan dan ekonomi. Ekonomi mengacu pada lembaga sosial, di mana sumber daya masyarakat berada dikelola. Revolusi pertanian menyebabkan perkembangan sosial pertama yang didasarkan pada barang dagangan. Mekanisasi proses manufaktur menyebabkan revolusi industri yang membercat menjadi dua sistem ekonomi utama yang bersaing. Di bawah kapitalis, pemilik swasta menginvestasikan modal mereka untuk hal menghasilkan barang dan jasa yang dapat mereka jual di pasar terbuka. Bab 19. Kesehatan dan kedokteran. Sosiologi medis adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan dan penyakit dan gangguan, dan keperawatan kesehatan baik untuk yang sakit maupun yang sehat. Konstruksi sosial kesehatan menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk dan dibentuk oleh ide medis. Epidemiologi sosial adalah studi tentang penyebab dan distribusi penyakit. Dari perspektif global, masalah kesehatan negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung ke arah penyakit seperti kanker serta terkait obesitas.
Bab 20 Kependudukan, Urbanisasi, dan Lingkungan. Para sarjana memahami demokrasi melalui berbagai analisis, Malthus pertumbuhan populasi nol, teori kornukopian, dan teori transisi demografis, semuanya membantu sosiolog mempelajari demografis. Populasi manusia di bumi cenderung berkembang pesat, terutama di negara-negara pinggiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk meliputi angka kelahiran, angka kematian, dan imigrasi, termasuk Bab 21 Gerakan Sosial dan Perubahan Sosial. Gerakan sosial adalah kelompok yang bertujuan dan terorganisir baik secara tujuan dan baik mendorong perubahan, memberikan suara politik kepada mereka yang tidak memilikinya, atau berkumpul untuk tujuan bersama lainnya. Sosial gerakan bersinggungan dengan perubahan lingkungan, inovasi teknologi, dan faktor internal lainnya untuk menciptakan perubahan sosial. Ada segudang katalis yang menciptakan gerakan sosial, dan alasannya bahwa orang-orang bergabung dengan sangat beragam seperti pada peserta itu sendiri. Sosiolog melihat baik makro maupun alasan mikroanalitik bahwa negara sosial terjadi, berakal, dan akhirnya berhasil atau gagal. Sekian dan terima kasih.